Apakah fotografer bisa hidup dari foto? Bisa selamanya? Atau sementara? Jangka pendek atau jangka panjang? Oke ya, kita bahas ya channel ini ya. Stay tune. Halo teman-teman, kembali lagi di Bahasa Perasaan Channel. Ini kita langsung to the point akan membahas kira-kira bisa nggak ya fotografer itu jadi tumpuan ekonomi untuk seterusnya. Apakah perlu disambi dengan yang lainnya, dengan pekerjaan yang lain? Nah, sama seperti wirausaha di bidang lainnya ya, bahwasanya memang kita dihadapkan dengan pendapatan yang nggak tentu, naik turun, kemudian ya setiap bulannya itu nggak pasti. Ya demikianlah fotografer pernikahan juga seperti itu ya. Jadi naik turun adalah hal yang lumrah. Teman-teman semangat ketika lagi di bawah rata-rata, perlu dipelajari atau dievaluasi memang bulannya atau memang kita perlu kita perlu meningkatkan apa. Nah, itu perlu kita evaluasi. Tapi pertanyaan satu, apakah fotografer pernikahan bisa menghidupi seterusnya? Jawabannya adalah bisa. Oke, perkenalkan, saya Huda, saya full time fotografer. Dalam hari ini basicnya adalah fotografer pernikahan full time. Ini yang saya lakukan untuk hidup dari foto. Oke, simak ya. Oke, hidup dari foto itu bisa. Kali ini saya akan menyampaikan jenjang seorang fotografer pernikahan. Oke? Yang pertama adalah jenjang awal. Dulu saya freelance, saya ikut teman, ikut gabung vendor, dibayar per event 200.000, 300.000. Tahap awalnya seperti itu. Oke? Setelah kita dapat portofolio, kita di job sendiri, kita membangun brand. Jadi tahap kedua setelah menjadi freelance adalah membangun brand. Kenapa kita harus membangun brand? Karena memang kita ingin di-hire langsung oleh klien. Tentu saja klien akan lebih percaya ketika kita mempunyai brand atau mempunyai vendor, mempunyai wadah portofolio, wadah testimoni di mana itu bisa sebagai daya tarik klien untuk meng-hire kita. Gitu. Step ketiga, teman-teman, ketika brandnya sudah jalan, coba sisihkan marginnya untuk yang ketiga. Apa? Sewa studio atau sewa tempat atau bikin studio. Studio ini nggak harus sewa ya, tapi di rumah pun bisa. Jadi space seadanya dibuat dibuat studio itu sangat bisa. Supaya apa? Supaya memang ini juga untuk penghasilannya teman-teman ini. Ketika fotografer pernikahan dapat penghasilannya itu pada saat weekend, pada saat hari kerja atau weekday itu tetap bisa mendapatkan penghasilan. Yaitu apa ya, foto studio tadi, misal pas foto private di studio paling lama itu 2 jam sudah dapat. Kemudian foto family juga bisa, foto grup, foto personal. Nah, dengan adanya studio ini, teman-teman sungguh sangat bisa membantu perekonomian teman-teman. Dari yang tadinya hanya mengandalkan weekend menjadi weekday. Weekday ada kegiatan, weekday ada pemasukan. Oke, membuat studio ini ya tadi ya, nggak harus menyewa, tapi ketika seadanya saja atau misal pengen nyelengi, pengen nabung dari tadi margin pas nikah itu juga bisa. Karena ini merupakan penting, fundamental untuk kita bisa hidup dari foto. Oke? Yang keempat, ketika sudah punya studio foto, nah studio foto ini akan banyak sekali macamnya ketika bisa dimanfaatkan teman-teman. Teman-teman di studio kan sudah ada lighting, sudah ada peralatan yang background, sudah background ya untuk mendukung studionya teman-teman. Nah, ketika sudah ada itu, teman-teman bisa manfaatkan ke hal yang lain.
Misal, yang keempat nih, buat konten. Percaya atau tidak, setiap orang itu pasti punya kelebihan pengetahuan. Oke. Setiap orang punya kelebihan keterampilan yang bisa di-share ataupun bisa dibagi ke orang lain dengan membuat konten. Di hari ini seperti ini ya yang saya lakukan ya, yaitu membuat konten YouTube. Nah, konten YouTube ini dari apa? Ya dari lighting studio, dari background studio yang tadi sudah kita punyai di tahap ketiga tadi. Syukur-syukur kontennya dimonetize. Ini kan ya lumayan juga untuk menambah penghasilan seorang fotografer pernikahan. Gitu. Itu jalurnya ya, membuat konten. Sudah ada studio, lalu apa lagi? Yang kelima, saat ini sedang tren self studio. Self studio itu yang pakai remote. Jadi kita nggak perlu memfoto, cukup klien sendiri yang memfoto dengan remote sekitar 10 menit, 30 menit selesai, sudah jadi penghasilan kita. Jadi kita nggak repot-repot tenaga, tapi memang ini merupakan jalur penghasilan lain yang bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi fotografer pernikahan, yaitu self studio. Lebih cepat secara durasi ya, kemudian kita tenaganya juga nggak terlalu besar, kemudian paling ya modal layar itu saja, tapi itu sangat-sangat bisa teman-teman gunakan untuk menambah pendapatan. Lanjut, apalagi kira-kira yang bisa dilakukan fotografer pernikahan selain moto nikah di Sabtu Minggu? Yang kelima adalah foto booth. Sebetulnya ini merupakan pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi apa saja sih yang bisa dioptimalkan sebagai fotografer pernikahan supaya bisa hidup dari foto. Oke, yang kelima adalah foto booth. Jadi foto yang cetak gitu loh. Foto yang langsung cetak biasanya untuk souvenir. Nah, ini bisa untuk rekan-rekan lakukan untuk menambah penghasilan. By the way, memang setiap tahap tadi itu perlu alat penunjang ya. Alat penunjang supaya namanya kita ingin menambah penghasilan kan ya, otomatis juga perlu modal sidik lah, tambah sidik. Kalau foto booth tambahnya paling mesin printer ya, mesin printer seharga ya 10 juta 9 jutaan. Nah, itu bisa menambah pendapatan teman-teman ya. Foto booth yang jadi itu foto booth. Jadi misal fotografer nikah di Sabtu Minggu, kemudian untuk event-event, untuk pertemuan kan nggak perlu fotografer nikah ya. Untuk event-event kan souvenir, foto booth bisa masuk seperti itu. Jadi ya kita optimalkan apa yang ada gitu. Oke. Yang terakhir ini adalah benar-benar ultimate aliran pendapatan yang benar-benar jangka panjang. Sekiranya foto booth kita masih perlu tenaga, self studio kita masih perlu untuk mendampingi klien. Yang terakhir ini benar-benar passive income, yaitu apa? Yap, sewa studio. Jadi teman-teman yang tadi studionya di ketiga ya, setelah freelance ngebrand studio. Nah, teman-teman punya studio. Nah, tahap terakhir ini studio ini bisa rekan-rekan rentalkan. Teman-teman sudah punya alat, sudah punya background yang bagus. Nah, ini juga bisa teman-teman rentalkan. Rentalkan buat siapa? Ya buat teman-teman fotografer yang belum punya studio. Jadi sewa studio ini merupakan passive income bisa dibilang, karena memang kita menyewakan space untuk fotografer yang ingin private, kemudian atau videografer yang ingin private juga, kemudian konten kreator. Salah satunya memang di Pangrasa ini. Memang Pangrasa ini untuk disewakan. Jadi propertinya sudah ada, lampunya sudah kita sediakan. Silakan manfaatkan, silakan buat kreasinya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itulah jenjang fotografer pernikahan dari freelance sampai passive income. Oke, gitu. Kalau ada tambahan, kalau ada alternatif pendapatan yang lain, teman-teman bisa
komen di bawah ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.